Saya Zahra yang saat ini selaku moderator di Ruang Kakak Tua akan membantu jalannya acara kita pada siang hari ini dengan judul Autism Awareness Beyond Labels and Embracing Individuality yang akan disampaikan oleh Ibu Irma Afrianti Bahtiari, MPSI Psikolog. Sebelum penyampaian materinya, tidak afdol kalau saya tidak memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Ibu Irma ini merupakan seorang psikolog klinis anak dan remaja yang merupakan lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Masalah-masalah yang sering ditangani oleh Ibu Irma merupakan perkembangan anak dan remaja, kesulitan belajar, dan juga relasi keluarga, serta kecemasan pada ibu pasca melahirkan. Ibu Irma ini sudah berpengalaman kurang lebih 10 tahun dan masih aktif menjadi psikolog serta konselor sekolah. Pengalaman Ibu Irma yang berfokus pada perkembangan anak dan remaja ini akan membantu kita sebagai masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta penerimaan terhadap keunikan anak berkebutuhan khusus atau biasa disebut ABK di lingkungan sekitar kita, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi ABK. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita simak materi dari narasumber kita. Mohon beri apresiasi atau sambutan yang luar biasa untuk narasumber kita, Ibu Irma Afrianti Bahtiari. Terima kasih, Ibu. Jadi sekilas mengenai klinik saya akan menyampaikan mengenai autism awareness. Ketika disampaikan tema ini, temanya keren banget ya, gitu ya. Temanya luar biasa gitu ya. Dan saya juga berpikir gitu, kira-kira apa ya yang harus disampaikan nih gitu mengenai tema autism awareness beyond labels embracing individuality gitu ya. Jadi nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Perkenalkan dulu, tadi saya udah diperkenalkan, saya lulusan dari Universitas Indonesia Klinis Anak. Saya lulus tahun 2009, anak saya 3 itu perempuan ikut semua. Dan saat ini praktik selain di klinik Lalita juga di klinik Pela 9 dan juga klinik clinician. Saat ini saya bekerja sebagai konselor sekolah juga di SD Tugasku dan Al-Azhar Kelapa Gading, dan karena minat yang lumayan besar terhadap menyusui gitu ya, jadi saya belajar untuk bagaimana sih menjadi konselor menyusui. Oke, ini kita ngobrol dulu biar nggak kaku. Mungkin mbak-mbak di depan nih, boleh nggak aku tanya, kira-kira apa sih kata-kata mbak-mbak yang cantik ini berdua, kalau terbersit kata-kata autis itu apa sih? Berbeda, oke. Tidak ada tatap mata. Tidak ada tatap mata. Apa lagi? Kesulitan berinteraksi. Oke. Kesulitan berinteraksi, berbeda, tidak ada tatapan mata. Lalu sering nggak dengar teman-teman mungkin ya, atau kita lihat di masyarakat umum, kata-kata autis ini dijadiin label ejekan, ya? Dan ini memprihatinkan sih buat saya. Kadang-kadang itu ejekan ini juga ada di antara, misalnya saya bersama ibu-ibu teman-teman saya. Ada juga gitu ya. Maksud saya, aduh ini tuh menyedihkan. Terus kita kalau mau menjelaskan kan kayak, tahu deh lo psikolog deh gitu kan ya. Jadi ini sebenarnya tema yang menarik sekali gitu ya. Karena autis itu ya itu, berbeda. Ada kesulitan interaksi. Terus dia tadi, apalagi mbak? Satu lagi? Tidak ada kontak mata, tidak ada kontak mata. Dan baru saja tadi pagi di klinik ada orang tua datang, dia mengeluhkan kesulitan tidur. Karena ternyata latar belakangnya anak autis ini, mereka pas bayi ini juga kalau tidur susah sekali. Gitu ya. Jadi nih ibunya jadi efeknya kecemasan, udah bukan pasca lahiran lagi, anaknya sudah 4 tahun. Jadi memang kalau misalnya ini bukan sesuatu yang gampang gitu, tapi sama orang itu dijadikan ejekan. Nah ini karena memang sosialisasi mungkin yang kurang lah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini dia, autis itu kondisi perkembangan. Seseorang tuh sulit untuk berkomunikasi, berperilaku, bersosialisasi gitu ya.
Dan nggak semua anak autis kontak matanya susah, nggak juga gitu ya. Ada juga yang kadang-kadang dia bisa engage kontak mata cukup lama gitu. Dan memang ada poin-poin yang memang kesulitan dalam berkomunikasi tadi. Ini kalau mungkin Mbak Zahra kan lagi belajar psikologi ya. Ini nggak usah dijelasin ya Mbak Zahra ya. Kriteria yang ada di DSM-5. Jadi DSM-5 itu kayak kamus psikologi gitu ya. Kamus psikologi dan kedokteran ternyata gitu ya. Jadi tadinya DSM-4, sekarang DSM-5. Jadi ada perilaku-perilaku yang muncul pada seseorang, makanya orang itu disebutkan autis gitu. Ini nggak usah saya jelasin lagi ya Mbak ya. Kita lanjut ke depan aja. Nah ini dia. Mengenai fakta atau mitos. Oke, Mbak Zara, kira-kira biasanya apa aja tuh mitos-mitos yang pernah didengar? Boleh Mbak pakai mic-nya Mbak. Kalau dari sini Dari orang Mbak aja Mbak Juliet. kalau autis itu nggak bisa bergaul, itu fakta atau mitos ya Bu? Oke, terus? Terus anak autis mah sukanya asik sendiri aja. Jadi Dia kalau nggak ada misalnya, dunia sendiri. Terus kalau ada nggak temen di kampus lagi ngeliatin handphone kelamaan terus bilang, ih lo autis deh. Iya, karena kan terlalu kayak sama dudunya sendiri terus Betul. gitu ya. Dan itu banyak banget ya gitu ya, ternyata nggak semuanya, mitos nih, orang yang menyendiri itu tuh kayaknya itu autis nggak ya gitu ya. Jangankan itu, di ruang praktek juga anaknya bisa berinteraksi kok gitu ya, tapi orang tuanya, Bu tapi anak saya autis nggak sih Bu? Gitu. Bu anaknya autis nggak? Tapi anak saya nggak autis kan. Saya sampai bilang, Bu kalau emang autis ya kan Allah udah kasih semua jalannya masing-masing gitu. Dan autis itu juga bukan sesuatu yang gampang orang tuanya untuk menjalaninya gitu. Jadi kayak label yang menyeramkan ya Mbak. Oke. Dan gak semua orang gitu ya. Ini bener gak sih semua orang yang asik sendiri, yang introvert gitu ya. Terus gak suka dengan keramaian itu dikatakan autis gitu. Lalu ada juga mitos yang muncul, kalau anak autis itu nanti nggak bisa mandiri nih gitu ya, nggak bisa berinteraksi sama lingkungan gitu. Terus dia nggak bisa survive dan lain-lain. Jangan salah, jadi saya dulu sekitar 10 tahun yang lalu saya kerja di salah satu SD inklusi di Jakarta. Itu saya ingat sekali namanya anak-anak berkebutuhan khusus kan ya, namanya sekolah inklusi. Ya kita diludahin lah, yang kita dicakar lah, yang kita dipukul lah gitu ya. Dan ini udah hal yang biasa gitu. Ada satu anak, memang dia mengidap autis, kelas 6 SD mau ujian nasional. Waktu itu masih ujian nasional. Itu tantrum dan lain-lain, glosor-glosor di lantai dan lain-lain. Dan yang menarik sekali ini ya, makanya saya mau berbagi gitu sama teman-teman di sini. Beberapa tahun yang lalu dia DM saya di IG, terus dia bilang, Bu Irma inget saya? Dia bilang gitu, wah kamu apa kabar? Sekarang sekolah di mana? Dengan bahasanya gitu ya, dengan struktur bahasa yang anak autis gitu ya. Saya sudah lulus SMP, saya sudah lulus SMA, dan sekarang saya kuliah. Wah Masya Allah, saya bacanya udah terharu. Dulu yang waktu glosor-glosor di lantai ini gitu ya, dan ternyata jangan berkecil hati gitu. Ternyata anak-anak autis ini bisa terjun di masyarakat dan dia bisa mengembangkan dirinya sendiri gitu. Jadi ternyata ya ini mitos-mitos yang muncul di masyarakat. Lalu semua pengidap autisme ini sulit buat belajar. Nah emang bener gak sih gitu ya? Belum tentu gitu ya. Dan apalagi ada semua anak dengan autis gitu, orang dengan autis itu kemampuannya luar biasa. Ternyata nggak semua gitu. Jadi ini adalah mitos-mitos yang harus dipahami dan disosialisasikan oleh kepada masyarakat. Memang ada beberapa anak-anak autisme itu nanti kita akan bahas, dia punya kemampuan berhitung yang luar biasa. Atau dia punya kemampuan daya ingat ngelihat sesuatu dia langsung set gitu. Ada. Ada memang anak autisme yang kesulitan dalam pembelajaran gitu. Tapi kan sekarang dengan kurikulum yang ada gitu, kurikulum inklusi sebenarnya anak-anak bisa memudahkan untuk
belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Ntar kita akan bahas. Nah, ini dia. Hati-hati sama self-diagnose. Bukan saja autisme, ADHD, atau diagnosa-diagnosa yang lain. Bahkan buat anak-anak remaja nih atau anak-anak dewasa muda ya Mbak. Itu banyak banget yang 20-an. Mbak, aku kayaknya bipolar deh Mbak. Mbak, aku kayaknya borderline deh Mbak. Wah itu banyak banget. Gara-gara apa? Gara-gara ikut kuis di internet. Bener gak Mbak? Gitu. Atau kadang cek-cek sendiri di Google. Iya, jangankan itu. Nih sore kemarin saya baru ketemu pasien. Mbak, tapi saya lihat di internet tuh kayaknya anak saya ciri-cirinya ADHD. Tadi saya ketemu lagi nih pagi sebelum kesini. Mbak, tapi saya tuh googling gitu kayaknya ciri-cirinya anaknya ADHD apa autis gitu. Saya sampai bilang, Pak, Bapak jangan kebanyakan googling dulu deh Pak, gitu kan ya. Jadi bikin, kalau kata anak zaman sekarang OVT ya Mbak ya, overthinking gitu kan ya. Jadi hati-hati gitu ya, teman-teman pokoknya hati-hati Bapak Ibu semua gitu. Ketika buka langsung anak saya autis enggak ya, langsung checklist. Ya anaknya autis, anak saya autis nih gitu ya. Ya hati-hatilah gitu. Jadi walaupun sekarang kemudahan internet tes banyak gitu ya Mbak ya, tetap kita harus ketemu ahlinya nih gitu ya, ketemu dengan ahlinya. Nah ini fakta-faktanya ternyata berdasarkan tadi yang saya sampaikan, ya orang autisme ini bisa hidup mandiri, bisa bekerja, bisa kuliah gitu ya. Dan yang tadi saya ceritakan itu si murid saya ini, tahu nggak Mbak Zara? Dia suka ikut cosplay gitu. Jadi di foto-foto di IG-nya itu dia kostum-kostum yang cosplay gitu. Keren banget, Gitu. berarti kreatif gitu Iya, ya, gitu mau ya. tampil. Iya jadi kan saya seneng banget, wah ternyata dia percaya diri, dia bisa menemukan minatnya dia gitu. Dan dia bisa terjun di masyarakat ya udah gitu ya, sesuai dengan dirinya. Nah lalu ini tadi dia, orang-orang autisme ini punya hobi dan ketertarikan masing-masing. Ya mungkin bukan anak autis aja. Anak-anak biasa, anak-anak normal semua punya hobi dan ketertarikan masing-masing dalam bidangnya masing-masing. Jadi sesuai dengan kurikulum sekarang sih sebenarnya anak-anak tuh bisa dikembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya, bukan sesuai dengan kayak kita kan nggak bisa matematik nih zaman dulu. Terus kita les matematik. Nah kalau zaman sekarang ya udah kalau nggak bisa matematik coba kita nih cari kemampuan yang lain yang mana nih yang bisa dikembangkan gitu. Nah ini dia, tidak semua anak autisme itu punya disabilitas belajar karena yang kita tahu autisme ini kan ada spektrumnya gitu ya, ada spektrumnya. Ada yang memang kemampuannya luar biasa, ada yang memang kemampuannya biasa-biasa saja gitu ya. Ada juga kalau Mbak Zara pernah dengar komorbiditas ya? Ya jadi kadang-kadang ada anak autisme itu dia berbarengan juga dengan masalah perilaku yang lain, misalnya ADHD. Kebetulan adik saya kandung ini Down syndrome, seorang Down syndrome. Jadi sepertinya ada komorbid dengan ASD-nya, dengan autisnya. Jadi ada hal-hal yang rigid yang dia biasa untuk lakukan. Nah makanya jadi memang bisa berkomorbiditas, terus dia bisa autisme ya berasal dari perbedaan dalam otak gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini ciri khas autisme. Ada perbedaan dalam bahasanya, gitu ya, dalam sosialisasi, ada rutinitasnya tadi ya, ada rutinitasnya. Kita coba bahas satu-satu nih. Biasanya anak-anak dengan riwayat anak-anak autisme ini ada riwayat speech delay. Tapi jangan dianggap anak saya speech delay jangan autis. Nah itu juga jangan gitu ya. Jadi ada riwayat speech delay, lalu dia kesulitan merangkai kata dan tone nadanya tuh tinggi gitu. Lalu kalau untuk anak-anak yang lebih besar, anak-anak autisme yang lebih besar, apalagi yang kalau zaman dulu ada spektrum Asperger, kalau zaman sekarang tuh spektrum Asperger udah nggak ada sebenarnya ya Mbak ya. Tapi itu yang autisme yang paling ringan gitu. Itu biasanya memang bahasanya formal, kaku gitu ya, kayak EYD banget deh gitu. Lalu tapi semuanya dianggap serius. Orang-orang bercanda apa dia nganggap ini serius aja gitu. Oke.
Lalu ada hambatan dalam sosialisasi. Nah ini dia, kadang-kadang susah nih untuk bergaul sama temennya tuh nggak sesuai dengan pemahamannya dia gitu. Dan dia kadang-kadang lebih suka, biasanya anak autisme ya lebih suka sendiri. Dan dia sering jadi apa namanya, kayak ngelit pembicaraan. Atau kalau udah usia yang lebih besar, dia kalau udah tertarik sama satu tema, ya dia ngomongin itu terus ya Mbak Zara ya. Ada satu pasien saya tuh seneng banget sama dinosaurus. Wah, segala macam dinosaurus hafal dan jenis-jenisnya. Atau ada lagi anak yang seneng banget sama mobil, segala jenis mobil itu hafal sekali. Tipe-tipenya, ininya, itunya, sampai mesinnya gitu ya. Jadi kalau udah minat sama sesuatu dia terlalu fokus sama itu. Oke, dan selanjutnya ini ada masalah dalam sensori biasanya gitu ya. Biasanya anak-anak autisme ini makanya biasanya dikasih terapi SI gitu ya. Karena ada masalah sensori dari masalah makan lah gitu ya. Terus dia nggak suka berisik lah. Saya pernah punya murid itu nggak bisa masuk bioskop gitu ya. Karena udah sensitif banget langsung wah gitu. Langsung takutan dan langsung keluar. Terus ada hal-hal yang tadi ya dia punya interest sama sesuatu yang berlebihan. Lalu sangat detil sama sesuatu. Jadi kalau udah suka mobil disusun ya udah disusun, nggak boleh ada yang berantakan gitu ya. Atau kalau pernah lihat anak autis seneng banget itu pintu dorong-dorong ya ibu ya, dorong bolak-balik gitu ya. Atau kipas angin, yang dia lihat sih bukan seneng kipas angin ya, kegiatan berputarnya itu tuh gitu ya. Atau jam dinding gitu, dia seneng banget sama sesuatu yang monoton dan berulang gitu. Nah tipe-tipenya biasanya seperti itu. Oke, nah ini dia spektrum autism itu ada yang bagian ininya lebih banyak, tapi bagian ininya sedikit. Jadi setiap orang pasti berbeda-beda. Gitu bagaimana dia kemampuan verbalnya, bagaimana dia fungsi sosialnya, keterampilan motoriknya dan lain-lain. Atau repetitive behaviornya juga berbeda-beda. Ada yang nanti saya ada tayangkan video steaming gitu ya. Beberapa anak itu kan ada yang flapping, ada yang ada yang suka gini gitu ya. Jadi berbeda-beda gitu. Oke. Nah, ini kita bahas sedikit bagaimana sih. Di sini ada yang punya anak autis? Ada kah? Ibu? Murid? Oh, murid. Yang punya anak langsung enggak? Murid ya. Oke, kita share sedikit bagaimana parenting dengan anak-anak autisme. Yang paling penting itu adalah kondisi bagaimana kita menerima. Ini yang fase yang paling berat sebenarnya gitu ya. Karena saya pernah ketemu klien itu dia denial kalau anaknya ini speech delay. Jadi nggak mau dibawa ke psikolog atau ke klinik tumbuh kembang. Dan untuk menerima ini butuh proses mungkin ya. Dan butuh banyak informasi. Kalau sebenarnya kalau udah kita menerima kondisi anak, kita melakukan intervensi juga lebih mudah. Saya banyak temukan, jadi orang tua akan mencari banyak aktivitas apa ya yang nanti biar ngabisin energinya ya gitu ya. Dan yang paling penting ya harus terapi gitu ya. Karena anak ini butuh banyak stimulasi yang sesuai buat kebutuhan dia. Jangan, ini banyak banget nih karena saya kerja di sekolah gitu ya. Banyak banget anaknya udah mendingan gitu ya, udah gak terapi lagi deh. Nah beberapa bulan kelihatan nih, anaknya udah gak bisa interaksi lagi ya gitu ya. Anaknya jadi berkonflik sama temen ya gitu. Akhirnya dikasih masukan ke orang tuanya, coba deh bu terapi lagi bu misalnya gitu. Ada beberapa yang kondisi anak tertentu perlu shadow teacher gitu. Mungkin ibu ada yang didampingi shadow teacher murid-muridnya? Oke. Nah ini pokoknya memang kita sebagai misalnya tenaga pendidik ya harus diingatkan ke orang tua, ibu terapi, walaupun udah sekolah tapi tetap terapi bu, walaupun gak ada terapi yang ini harus ada aktivitas fisik yang rutin gitu.
nggak bisa kita hanya mengandalkan guru sekolah. Berat Bu, luar biasa ya kan? Nah ini dia kalau buat orang tua diingetin. Nih anaknya si ini udah bisa begini, aduh itu banyak banget, jangankan anak autis gitu ya. Di ruang lingkup biasa aja, ih anaknya si ini kamu kayak gitu dong gitu ya. Nah ini competitive parenting. Lalu yang tadi, kita harus selalu mengedukasi diri. Dan kira-kira ini apa sih gitu ya. Baiknya seperti apa sih, kira-kira makanan apa sih yang harus dilakukan, yang harus dimakan. Baiknya gimana sih yang harus dilakukan gitu. Jadi harus tetap update ilmu. Nah ini juga ajarkan anak-anak ada boundaries juga, karena biasanya anak autisme ini sensasi badannya udah cuek aja Bu. Beberapa teman saya punya anak autis juga udah SMP gitu. Ya udah habis mandi ya udah jalan-jalan aja dia gitu. Nggak pakai anduk atau apa, rasa malunya belum ada. Jadi itu harus benar-benar berkali-kali kita harus ingatkan, ajarin boundariesnya. Dan ini yang paling penting membangun support system untuk anak dan orang tua. Jadi kita harus saling support. Nah, ini mengenal stimulasi dan perilaku stimming, nanti kita tonton videonya. Dan jangan mengawasi anak terlalu berlebihan gitu ya. Walaupun ini anak gue kan autis gitu ya, kan gue harus nemenin terus, tapi dia usianya udah masuk remaja. Nah itu kasih kepercayaan gitu ya, kasih kepercayaan, nanti ada tahap-tahapnya. Biasanya kalau ketemu orang tua dengan autisme yang dia udah kasih stimulasi luar biasa, itu biasanya secara ketika udah beranjak remaja tuh anak-anaknya udah bagus-bagus. Gitu. Ini dia stimming. Nah kita lihat dulu videonya, boleh Mbak? Ini ke belakang atau gimana? Oke, jadi stimming ini adalah perilaku yang dilakukan berulang gitu ya. Yang berulang, mereka tuh ngapain sih stimming itu? Untuk menstimulasi dirinya gitu ya. Jadi dia untuk mengurangi rasa cemasnya, membuat mereka lebih rileks gitu. Hi everyone, this is Rob Owen speaking. A question we get a lot on this channel is what is autistic stimming? As someone who wants to respect your time, I'll try my best to keep this video succinct, but also cover enough about this topic so you can be informed. The short answer would be, stimming is a way for autistic people to get their wiggles out, but that doesn't really do it justice. Stimming is short for self-stimulatory behavior, or stereotypy or stereopathy, and everyone does it to some extent. If you've ever impatiently tapped your foot, or chewed on a pencil, or twirled your hair, that could be called a stim. It's you and your nervous system's way of regulating emotions or impulses via a repetitive behavior. When it comes to autism, it gets a lot deeper. And before we get too into detail, it's important to note that autism is a spectrum, and there's no way for one small video to cover every example and every scenario of stimming. So just know that this video is a guideline to get you started in the right direction and is not intended for autism diagnosis or anything like that. As you can see from this footage, my 3 sons are stimming. They were all diagnosed on the autism spectrum, and all of them have similar and different ways of stimming. Basically, autistic stimming is any repetitive behavior exhibited by an autistic individual that is difficult or impossible for them to stop, be it rocking back and forth, flapping arms or hands, or making odd movements with the fingers, making repetitive noises, whistles, or other sounds such as growling or clicking, or even repeating words or small phrases over and over again. There are other kinds of stims, and please let us know in the comments if you have different examples. Now, later in development, some autistic people will try and mask or hide these behaviors to try and better fit into society. Fortunately, as more people are educated about these behaviors, it's not as stigmatized as it once was, and many are more accepting of these behaviors. Having said that, there are times stims can become very undesirable if that stim is harmful to oneself or others. This generally is the exception and exists with those who are much more in need of special care, but it's worth mentioning in case you see someone in protective gear or a parent who's trying to keep their autistic child from hurting themselves or others. Usually these kinds of stims deal with hitting or biting. Lastly, many people want to know what causes autistic stimming, and this really can vary from person to person or vary within a person. It just depends. It can be caused by external noises, sounds, lights, and other high sensory factors. Many people are aware that a lot of autistic people like to avoid high sensory areas. On the other hand, sometimes autistic people crave sensory input and may start stimming to generate that input.
and many have stated they love the feeling stimming gives them. Some will stim to reduce anxiety or to, yes, get their wiggles out. For many, stimming is like a steam release valve. If they are kept from stimming for too long, it can be incredibly stressful or painful for them. Some people, like my son Connor, don't even realize they are stimming. He told us it was like breathing to him. He doesn't think about it. Stimming just naturally occurs for him. Stimming can also be a good indicator of an oncoming meltdown, so it's good to watch for those signs if a loved one looks stressed out while stimming. So in short, while you don't have to be autistic to stim, it's usually much more common with people on the autism spectrum. It can take all kinds of forms of repetitive behaviors, but the key is that it's repetitive. It can also be caused by one reason or multiple reasons. And lastly, if you see someone stimming, please don't be judgmental. Remember that most likely you have stimmed in your life. It probably looked different, but different doesn't mean better or worse than. It was just different. If stimming becomes harmful, we ask that you seek professional help from a doctor, psychologist, neurologist, or other licensed person familiar with autism, and they may prescribe medication, therapies, or other aid. If you'd like to see more examples of stimming, please click on the link above or watch other videos on our channel. Thanks for your time and take care. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman kita biasanya suka gini-gini ya Mbak. Ya, itu kayaknya stimming juga ya. Dia kayak mengurangi rasa cemasnya gitu ya. Ntar gerak-gerak gitu. Kadang gemes gitu lihatnya ya. Kebetulan saya sendiri juga suka kayak gitu. Berarti ada merilis rasa cemas tuh biasanya. Bener Bu. Oke, kita langsung lanjut ya. Oke, nah ini bagaimana sih to educate children. Nah, ini mungkin saya boleh tahu dari mana sekolahnya Mbak? Cambridge. Oh, di mana itu? Oh, di Depok. Oke, ada lagi yang dari sekolah? Dari mana Ibu? Dari Puncak. Oh, Masya Allah. Ibu juga dari sekolah? Enggak. Ada lagi mungkin dari sekolah? Dari mana Mbak? Oh, SDN, sekolah negeri. Oh, Masya Allah. Iya, jadi tapi SDN negeri sekarang kan memang menerima anak inklusi ya Mbak ya. Berapa kuotanya? Oh, murid di kelas berapa? 30? 24, anak inklusinya? Oh, maksimal 2. Apa itu masalah perilakunya? Oke, luar biasa ya Mbak ya. Jadi pendidikannya PLB? PLB, oke. Nah, ini dia. Ini sebenarnya sekarang kurikulumnya adalah kurikulum merdeka ya. Ibu-ibu yang mungkin sekarang bekerja di bidang pendidikan. Dan yang sedang ditanamkan adalah pembelajaran diferensiasi. Nih, pembelajaran diferensiasi ini pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid yang berbeda-beda. Sebenarnya kalau kita sebagai psikolog klinis yang memang udah sering berkutat di sekolah, kita kalau saya pribadi sering memberikan IEP atau Individual Education Program atau PPI, Program Pembelajaran Individu. Nah, biasanya yang kita lakukan itu buat anak-anak khusus ini gitu ya, bukan saja anak autis atau ADHD dan lain. Biasanya kita ada anak-anak juga dengan kesulitan belajar tadi ya Mbak ya, kesulitan belajar spesifik, disleksia, diskalkulia dan lain-lain. Nah ini kita harus memberikan kurikulum yang berbeda. Selama ini kan kayaknya pakai PPI, pakai IEP gitu. Tapi ternyata sekarang pakai kurikulum merdeka nih gitu ya. Kurikulum merdeka ternyata bisa lebih memfasilitasi kemampuan atau kebutuhan anak-anak sesuai dengan minat dan potensi dan gaya belajar, kesiapan belajar dan lain-lain. Saya juga ada waktu itu sempat ada murid itu ID gitu ya. ID di kelas 6 dengan kemampuan baca anak TK kali ya. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan menyamakan kurikulum yang diberikan pada anak ini gitu. Oke. Nah, jadi ini saya sampaikan secara umum gimana sih kita bisa mengembangkan minat dan bakat anak. Mungkin tips trik aja singkat. Jadi baik itu anak autis dan juga enggak gitu. Sebaiknya kita harus punya stimulasi yang tepat buat anak gitu ya. Jadi stimulasi yang tepat itu bagaimana sih? Kita jangan sungkan-sungkan lah. Jangan pelit-pelit lah untuk konsul gitu ya.
konsul ke dokter, konsul klinik, melakukan terapi dan lain-lain gitu. Kalau misalnya udah target terapinya sekian, ngerasa anaknya udah baik kan ya jangan buru-buru udahan lah gitu ya. Jadi berikan stimulasi yang tepat, lalu komunikasi gitu ya. Komunikasi kita lihat nih anaknya masih suka nggak ngelakuin ini. Oh berarti kita kalau nggak suka ya udah apa ya yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan kita juga sebagai orang tua atau tenaga pendidik atau mungkin terapis gitu ya atau ahli gitu ya. Ya sebaiknya kita lihat dan amati, kenali gitu ya. Ternyata nih anak kayaknya dia senengnya ini deh, ngedance deh gitu misalnya ya. Ternyata dia sukanya ini deh gitu ya. Lalu kasihlah mereka untuk kesempatan bagaimana sih. Kadang-kadang anak-anak ini kalau sekarang pendidikan inklusi ini kan sudah mulai booming gitu ya. Tapi kalau sekolah umum, aduh yang ini jangan perform deh, nanti dia nggak malu-maluin misalnya gitu ya. Itu banyak Bu yang saya temuin gitu ya. Kan sedih ya maksudnya, aduh masa pendidik begitu sih gitu ya. Padahal anak-anak ini butuh banget gitu diapresiasi untuk ngeboost rasa percaya diri mereka gitu ya. Jadi kasih deh kesempatan. Mungkin ya kasih sesuatu yang ringan-ringan. Saya juga ada anaknya ID gitu ya. Seneng banget gitu ngomong, dikit-dikit ngomong gitu. Lalu akhirnya sama gurunya dijadiin asisten. Kamu jadi asisten ibu ya gitu. Jadi dia ketika pemilihan ketua kelas, si anak ini saya juga mau dong jadi ketua kelas Bu gitu kan ya. Tapi kan ya nolaknya gimana ya, berarti kamu bantuin ibu ini ya voting temennya nih nulis di depan gitu. Jadi paling nggak ada hal yang bisa diapresiasi buat si anak-anak ini. Oke. Nah ini dia nih ada contoh-contohnya, ternyata saya baru tahu ya Bill Gates ini juga dicurigai gitu ya, katanya didiagnosa autism dengan kemampuan numeriknya yang luar biasa, makanya menciptakan Microsoft gitu ya. Nah ini kalau Greta Thunberg ini aktivis climate change apa kalau nggak salah, lalu Hans C. Andersen ini penulis ini bebek apa cerita-cerita anak ya, apa bebek apa ya Mbak, kok aku jadi lupa. Ugly Duckling. Ugly Duckling ya, saya inget dulu kalau bacain anak-anak tuh ada tuh Ugly Duckling. Jadi ternyata orang-orang hebat ini pun ada bisa mengidap autisme juga. Gitu. Oke, ini udah ini terakhir saya. Ingat, jadi setiap anak ini baik yang autis atau yang dianggap normal, semua anak itu unik gitu ya. Semua anak punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan lihat kekurangannya deh, kelebihannya. Semua anak punya kelebihannya masing-masing. Jadi jangan stop kasih label sama anak. Jangan kasih label sama anak atau label juga yang tadi kita udah bahas di depan. Ih lo autis kali lo gitu. Itu janganlah gitu ya, melabel sesuatu hal yang buat orang lain itu sensitif sekali. Bayangkan buat orang tua dengan anak autisme, mereka punya perjuangannya sendiri itu untuk mendidik anaknya dengan luar biasa. Jadi tolonglah, gak usah kasih label kepada anak gitu ya. Dan ciptakan lingkungan juga, bangun afirmasi positif. Jadi sebenarnya saya kalau menyampaikan kepada orang tua gitu, Bu, kita yakin kalau anak ibu bisa. Ibu harus yakin, ibu harus berikan energi yang positif buat anak gitu ya. Jadi ketika ibu ngerasa yakin, insya Allah ini anak akan dimudahkan semua. Karena kalau udah orang tua gitu ya, udah mikir, aduh udah deh anak gue gak bisa diapain deh. Udah gak bisa deh. Aduh itu lama-lama terucap jadi doa juga gitu ya. Jadi kita tetap bangun afirmasi positif. Jangankan orang tua, guru juga kayak gitu. Yakin deh anak yang unik ini suatu saat nih pasti ada sesuatu yang menonjol buat dia dan bisa memudahkan kita juga gitu. Dan yakinlah gitu, itu surga lah insya Allah gitu ya menurut saya. Lalu yang paling penting itu hargai sekecil apapun yang sudah mereka lakukan. Jadi kalau misalnya punya berurusan dengan anak autis dan anak-anak berkebutuhan khusus ya,
hargailah sekecil apapun yang udah dilakukan. Jangan hargai buat anaknya doang. Buat kita yang udah terlibat juga harus mengapresiasi diri kita gitu ya. Aduh Ibu, ada yang nangis di situ, Masya Allah. Sabar Ibu. Semangat Ibu. Oke, baik. Kurang lebih materinya demikian. Mungkin habis ini kita akan diskusi. Kalau ada yang kurang-kurang atau salah, mohon maaf lahir batin. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Ibu Irma atas materinya. Benar-benar menambah wawasan kita ya untuk bagaimana sih kita memperlakukan anak-anak ABK di lingkungan kita. Oke, untuk para hadirin, apakah ada yang ingin bertanya? Bila ingin bertanya boleh. Anak saya ADHD. Dengan sebenarnya sih bukan spesialisasi kecenderungannya daydreaming. Dia memang tidak terlalu yang gerak sana sini, tapi kalau belajar duduk sih, tapi pikirannya yang traveling. Nah, karena saya mau ada yang mengganggu saya gitu. Secara kemampuan IQ oke, belajar oke, gak ada masalah. Kami masih terapi behavior, dan tentunya stimulasi di rumah. Cuma anak saya ini karena dia sering melamun, sesuatu yang dia sedang suka, baik tontonan maupun lagu, itu sering dia keluarkan saat dia menulis atau dia mengerjakan sesuatu. Kadang itu berhasil membantu dia menyelesaikan, kadang enggak. Ini apakah memang itu atau ini timingnya dia, saya nggak paham. Tapi suatu ketika beberapa hari yang lalu gurunya laporan, Ibu beberapa hari ini suasana hatinya sepertinya kurang bagus. Kemudian lebih sering melamunnya. Kayaknya sih efek liburan screen time-nya suka bablas karena lebaran kemarin. Lalu kami buat kesepakatan dengan guru. Ibu tolong buatkan tanda pada saya bintangkah atau apakah yang bisa saya tahu apakah dia menyelesaikan tugasnya atau tidak di sekolah. Seharian itu. Baru hari itu saya bilang, misalnya kalau Rabu itu libur, saya bilang Mama akan, jadi saya tunda beberapa kesukaannya dia, termasuk screen time yang saya batasi kembali. Saya bilang kalau kamu mengerjakan tugas dengan baik semuanya, nanti saya nggak tahu ini bagian dari reinforcement atau saya jadinya sangat ya gitu, maksudnya terlalu kayak ancaman gitu atau apa. Tapi saya bilang kalau misalnya baik, nanti kita bisa ke tempat yang kamu suka atau kita screen time-nya boleh Mama kasih. Jadi kita puasa dulu. Dia ngerti. Dan hari itu besoknya dia pulang ke sekolah. Di sini bintangnya besar sekali dengan tulisan nice dari gurunya. Saya tuh jadi kenapa tadi kadang jadi greget sendiri. Deh kamu tuh bisa. Tapi ini yang membuat ini Mama tuh harus apa? Kadang-kadang apa sih ini? Terutama bagian itu karena dia kalau lagi bengong, saya ingetin dia bisa bengong, belum selesai kamu. Kadang kalau belajar, jadi saya suka cosplay jadi gurunya. Mama harus periksa murid yang lain ya, selesaikan. Saya keluar berharap nih selesai nggak? Selesai. Tapi karena di sekolah distraksinya mungkin nih yang berbeda. Jadi itu. Tadi yang saya mau tanya apakah bentuk melamunnya dia yang dia ucapkan itu gimana ya Bu menguranginya? Atau itu sebutannya apa untuk yang seperti itu? Ibu dengan Ibu siapa namanya? Haya. Ibu Haya. Ibu terima kasih loh udah share. Ya. Waktu saya kerja di sekolah inklusi, ntar tiba-tiba ada anak ADHD tuh nanyanya tuh yang out of the box aja Bu, gitu ya. Aku lahirnya dari mana sih, gitu ya. Bu ini tuh buat apa, gitu ya. Saya mau bahasa, tapi ada anak saya di situ mau menceritakan gitu ya. Gitu ya. Terus jadi memang kalau mereka tidak terregulasi energinya dengan baik, ya jadinya berhayal atau pikirannya kemana-mana Bu, gitu. Jadi
menurut saya yang ibu lakukan tuh udah luar biasa. Mungkin nanti aktivitas fisik rutin ini aja ditambah. Biar dia nggak terlalu banyak melamunnya. Jangankan anak dengan ADHD atau anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang normal aja gitu ya. Kalau misalnya kebutuhan energinya tidak terregulasi dengan baik ya pasti ada aja. Nanti dorongan-dorongan mau nonton lah, dorongan mau ini gitu ya. Jadi memang itu yang harus kita terus arahkan untuk ayo olahraga, ayo jalan gitu ya. Dulu saya sempat ada murid itu tiap datang pagi sama mamanya jalan dulu di taman. Gitu. Iya, ibu juga. Pagi sebelum berangkat sekolah jalan kaki 10 sampai 15 menit. Kebetulan karena kami ada di Tangerang Kabupaten masih adem ya, masih ada saung, masih ada pemandangan. Ya. Karena dia juga suka binatang, dia suka tadi juga benar kata ibu suka pertanyaan yang aneh-aneh. Tiba-tiba lewat kawasan industri dia bertanya biskuit yang saya makan itu aroma kelapa itu dari mana prosesnya mama, yang kayak gitu. Saya kayak jadi ya ampun nih, kadang-kadang itu tadi perasaan saya, kamu bisa tapi mama suka ada kebuntuan itu untuk yang makanya tadi belakangnya itu menyentuh sekali buat saya. Apa Bu, luar biasa. Kalau dia tanya ibu lagi belum ada jawabannya, ibu bilang sabar ya sayang, mama cari catatan dulu nanti nih jam segini misalnya, atau besok jam segini kita bahas. Ibu cari kebetan dulu Bu, gitu kan ya. Jangan sampai kita, kamu nanya mulu deh. Nah jadi menghambat kemampuan verbal dia juga gitu. Jadi nggak apa-apa Bu, kalau bisa olahraga jalan pagi ditambah Bu setengah jam gitu ya. Jadi biasanya kalau setengah jam kan lebih bagus lah buat ibunya juga. Gitu. Ibu semangat ya. Aduh saya mau salaman dulu sama ibu. Terima kasih ibu. Mungkin menyambung yang tadi kan seperti autisme, mungkin ADHD juga banyak tipenya ya Bu. Mungkin yang tadi bisa dikatakan lebih ke ADD-nya mungkin ya Bu. Iya betul. Ada yang tidak terlalu hiperaktif ya dengan ADD. Saya ada tuh tipe anak yang di sekolah benar-benar destruktif banget gitu ya. Jedek gitu ya. Nanti buka ini sedikit berantakan, dia buka ini sedikit. Ada lagi yang memang ya ADD-nya itu dia lebih anteng, calm, tapi nggak betah juga di dalam kelas gitu ya. Lebih kurang fokusnya gitu ya. Gitu. Baik. Biasanya ada beberapa anak ADD dan ADHD ini ada beberapa yang menggunakan bantuan medikasi ya Bu ya? Iya. Iya. Untuk efektivitas terapi di awal kami diresepkan. Untuk kemudian dievaluasi terus sampai akhirnya berkurang dosisnya. Iya. Seperti itu. Iya. Saya ada temui gitu orang tua nggak mau dengan bantuan medikasi. Tapi di sekolah udah kewalahan. Gitu ya. Di sekolah udah kewalahan. Orang tua nggak mau dengan medikasi, anaknya dikasih shadow teacher, terus anaknya nggak suka pakai shadow teacher. Ya, biasanya anak ADHD Bu, pinter-pinter. Bener. Makanya dia nego terus gitu ya, nanya terus ini nggak usah ini ya gitu kurang lebih. Baik, terima kasih Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh. Kan ada anak yang misalnya sudah terapi, terus begitu sudah sekolah terapinya di stop. Nah yang jadi pertanyaan, memang sampai kapan sih anak itu butuh terapi gitu? Maksudnya dikatakan dia sudah bisa lulus dan lepas terapi itu seperti apa? Namanya punya ABK gitu ya, atau kita berinteraksi dengan ABK tuh harus sifatnya kan kolaboratif ya Mbak gitu. Kita nggak bisa ya ini jalan sendiri tuh nggak bisa gitu ya. Orang tua pasti butuh support system dan dia juga harus tanya lah ke dokter, kira-kira nih terapinya sejauh apa. Beberapa kayak di klinik Lalita ini juga, kamu udah lulus misalnya gitu ya, sekian tahun misalnya, sekian bulan misalnya gitu. Nah itu udah disampaikan oleh dokternya. Nanti biasanya ada evaluasi rutin lagi untuk melakukan follow up. Seperti itu. Jadi ya itu dia, soalnya saya ada ketemu kasus itu, anaknya masih terapi, tapi ibunya ngerasa, Bu, bayar terapi tuh mahal, saya nggak mau terapi gitu. Lah tapi di sekolah anaknya masih perilakunya masih belum sesuai gitu ya, malah mengganggu anak lain seperti itu kan. Jadi memang sebaiknya harus didiskusikan antara dengan ahlinya dan juga dengan pihak sekolah juga gitu ya. Sebaiknya orang tua tuh harus terbuka. Karena yang banyak saya temuin,
anaknya spesial, orang tuanya nggak nerima, menyalahkannya guru, tidak mau terapi, itu banyak gitu ya. Nah itu yang prihatin gitu ya, karena aduh anaknya masih umur segini tuh masih banyak bisa kasih intervensi gitu. Kita kayak mau ngomong, aduh kayak ibu emang orang anak saya baik-baik aja. Nah itu banyak yang kayak gitu. Jadi harus ditanyakan juga ke ahlinya sih. Emang banyak juga sih ya Bu orang tua yang mendinai gitu ya, tapi mau banyak, sampai banyak. kapan mendinai malah makin parah terus gitu ya Bu. Kasihan gitu ya kan, anak ini akan tumbuh besar gitu ya, dia punya kebutuhan yang lain, nanti udah masuk masa pubertas gitu ya. Kalau perempuan dia bagaimana belajar mengganti pembalutnya sendiri gitu, tiba-tiba kalau yang laki-laki dia ada mimpi basah dan dia kan harus belajar dikenali hal-hal itu gitu. Jadi ya belajar untuk lebih mengedukasi diri aja sih. Gitu. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sebenarnya saya penasarannya gini, di kelas saya ada 2 anak yang sangat spesial. Satu memang kalau misalnya dari guru sebelumnya dibilang diagnosanya ADHD, yang satunya autism. Dua-duanya puji Tuhan orang tuanya kasih terapi sudah terapi dan mereka rutin terapinya. Itu saya yang bersyukurnya. Cuma mungkin yang mau saya tanya, mungkin kalau dari kami pihak sekolah mau tanya, cara kami untuk melihat anak ini mampu didik dan ajar tuh bagaimana Ibu? Supaya kita bisa tahu di kelas itu kita bisa kasih kegiatan seperti apa, karena yang satu anaknya yang ADHD ini dia pinter dan dia sudah bisa komunikasi 2 arah, untuk kelas diskusi juga dia sudah banyak sekali interaksi dengan kita, tidak ada masalah interaksi. Cuma yang satu autismnya kebetulan dia nonverbal, belum bisa bicara, memang dia speech delay dari ininya. Cuma memang ke perkembangan terapinya sampai sekarang kalau saya tanya sama orang tuanya memang tidak terlalu banyak, tapi setidaknya tiap minggu, karena saya tiap minggu selalu ada laporan mingguan untuk orang tua, dan saya bersyukurnya anak ini tiap minggu ada perkembangannya yang saya bisa lihat gitu, karena memang di sekolah kami setiap minggu harus ada laporan, tidak hanya untuk anak-anak yang spesial tapi untuk semua anak gitu. Yang mau saya tanyakan itu tadi, bagaimanakah kami guru-guru bisa melihat anak-anak ini mampu didik dan ajar atau tidak, dari segi mananya? Terima kasih. Ibu udah luar biasa sih dari sekolah. Biasanya kalau kita lihat lagi diagnosa itu ADHD baru bisa disebutkan ADHD biasanya di usia 6 tahun Bu, gitu ya. Dan kalau misalnya ibu pengen tahu nih mampu didik atau mampu ajar atau gimana, sebaiknya minta laporan hasil psikotesnya, gitu. Karena biasanya kita sebagai psikolog atau yang saya bisa kerja di sekolah, bagaimana kita bisa menentukan sejauh mana kurikulum yang kita akan lakukan buat si anak itu berdasarkan hasil psikotesnya. Kita lihat nih asesmennya nih sebenarnya, kita lihat nih IQ-nya ada di mana. Biasanya lebih mudah sih anak-anak kalau kayak gitu di atas 4-5 tahun tuh udah bisa dikasih tes psikologi Bu. Gitu ya. Kita lihat nih ada beberapa anak, oh ternyata memang saya kemarin baru pegang kasus itu kelas 3 SD, verbalnya juga pas saya ketemu babbling Bu, gitu ya. Wah si babbling nih, tapi udah kelas 3 SD. Keluhan dari sekolah adalah suka ganggu teman. Ya makanya saya gini, ya kalau keluhannya suka ganggu teman, pemahamannya belum sampai ke sana. Makanya dia nggak bisa berinteraksi dengan optimal sama teman-temannya. Ketika dites kemampuannya di bawah, IQ-nya di bawah 60 ID gitu ya. Jadi jadi itu yang sebaiknya kita harus koordinasi, kolaborasi. Jadi untuk anak khusus ini kita harus berkolaborasi, nggak bisa kita ngerjain semua sendiri. Kita sampaikan orang tuanya, jangan cuma terapi aja Bu, Ibu cek dulu ke dokter, cek juga ke psikolog. Psikolognya bilang apa, IQ-nya berapa. Dari IQ itu kita akan lihat kemampuan yang menonjolnya kemampuan apa, oh kemampuan verbalnya, kemampuan yang menonjolnya kemampuan apa, oh ininya gitu ya. Terus ternyata dia verbalnya sulit, tapi dia keinginan untuk belajarnya tinggi, itu kelihatan dari asesmen psikologi. Gitu. Jadi memang harus kolaborasi sih, harus tanya sama psikolognya. Seperti itu. Okay. Baik, oke mungkin cerita jawabnya ditutup dulu ya karena waktunya sudah mau selesai.
Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk Ibu Irma karena materinya sungguh sangat menarik ya. Jadi membuat kita lebih memahami bagaimana sih kita bisa memberaukan ABK, ya kan Bu? Lalu semoga hadirin yang datang di sini juga lebih memiliki kesadaran dan juga penerimaan yang semakin lebih tinggi kepada anak-anak ABK. Kepada Ibu juga terima kasih sudah memberikan edukasi yang bermanfaat pada siang hingga sore hari ini. Dan juga saya mengucapkan kepada para hadirin terima kasih banyak sudah mengikuti seminar ini dengan sungguh-sungguh, dengan sangat suportif gitu, banyak yang nanya gitu. Terima kasih para hadirin semua. Untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan dengan tema menciptakan lapangan pekerjaan yang efektif untuk mendukung talenta pada anak ABK. Terima kasih semuanya. Mbak Zara, terima kasih.